Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman biqadari 'azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, puji syukur marilah kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia-Nya. Hari ini atas izin Allah kita bisa melaksanakan serangkaian amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan kepada para umatnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hari ini bertepatan tanggal 15 Sya'ban. Berarti bulan Sya'ban kita sudah berada di pertengahan. Kebiasaan yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau kalau sudah berada pada pertengahan bulan Sya'ban, beliau nyampaikan dalam satu riwayat itu, kemudian beliau nyatakan, marhaban ya Ramadan, ahlan wa sahlan ya Ramadan. Jadi Ramadan diibaratkan seperti tamu yang akan datang, sehingga bukan hanya marhaban tapi juga ahlan wa sahlan gitu. Begitulah rasa bahasa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi seakan-akan memang itu tamu agung yang akan datang, yang akan menemui dirinya, sehingga diucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban ya Ramadan. Selanjutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, ya ayyuhan nas qad adhallakum syahrun adimun syahrun mubarakun syahrun fihi lailatun khairum min alfi syahr syahrun ja'alallahu siyamahu faridatan wa qiyamahu tatawwu'an wa man adda faridatan fihi kana kaman adda sab'ina faridah fima siwa wa huwa syahrun sabr wa sabru thawabuhul jannah wa syahrun muwasatun wa syahrun yuzadu fir rizqi minal mu'minina fih. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, memang waktu berjalan begitu cepat dan tiba-tiba kita sudah akan memasuki bulan suci Ramadan. Ya kurang lebih 14 hari lagi lah kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Dan waktu 14 hari itu nggak lama, tiba-tiba udah habis. Sekarang Ahad, besok ketemu tiba-tiba udah Ahad lagi. Dan begitulah, maka kesempatan yang sangat mulia ini kita ikut mengumandangkan, ikut menyambut kedatangan bulan suci Ramadan, di mana Rasulullah SAW bahwa bulan itu syahrun adimun qad adhallakum, bahwa bulan Ramadan itu memang bulan yang istimewa sehingga menaungi
bulan-bulan yang agung dan bulan yang penuh dengan keberkahan. Dan di mana bulan itu ada satu hari yang sangat istimewa, khairun min alfi syahr, lebih baik daripada engkau mengisi ibadah selama 1000 bulan. Syahrun ja'allahu siyamu faridatan, dan bulan itu diwajibkan untuk berpuasa, wa qiyamahu tatawwu'an, dan salat malamnya sebagai amal yang saleh. Bulan yang agung, bulan yang mulia, bulan yang penuh berkah, di mana keagungannya terletak pada bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjawab atas apa yang menjadi pikiran dan renungan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah itu satu hari beliau merenungi tentang keadaan dirinya dan umatnya. Ya Allah, kalau saya perhatikan kok umatku ini umurnya pendek-pendek. Artinya dibandingkan umat-umat terdahulu. Kalau begitu ya Allah, berarti umatku kesempatan ibadahnya sedikit dibandingkan dengan umat-umat terdahulu. Umat-umat terdahulu itu engkau berikan umur-umur yang panjang. Saat zamannya Nabiullah Adam, umur manusia ya panjang-panjang. Nabi Adam sendiri sampai dalam satu riwayat umurnya 1050 tahun. Di masa Nabi Nuh alaihissalam umurnya ya panjang-panjang, masih panjang. Nabi Nuh alaihissalam diriwayatkan umurnya sampai 900 tahun. Wah, kalau kita kebayang bahwa umur-umur generasi minal awwalin itu memang panjang-panjang. Nah, sementara umurku dan umur umatku itu pendek-pendek. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri juga menyatakan bahwa umur umatku tidak jauh beda dengan umurku. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberikan umur 63 tahun. Jadi kalau sudah dekat-dekat 63 berarti sudah dekat lah gitu. Ya artinya dibandingkan dengan yang masih jauh gitu. Tapi ada juga yang lewat 63 tahun. Pak Muhriz umurnya sudah berapa Pak? 75, Masya Allah. Sudah dikasih bonusnya sudah banyak itu, Masya Allah. Alhamdulillah. Kata beliau tinggal nunggu nanti dijemput oleh bidadari surga. Masya Allah. Jadi oleh karena itu ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ya karena bagi kita memang ini ya memang sudah bagian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang pingin umurnya panjang gitu. Kemudian sehingga tiap hari doanya pokoknya minta umur panjang. Begitu datang pas ulang tahun nyanyinya panjang umur terus, panjang umur. Padahal kalau kita ditanya, Bapak Ibu sekalian, kalau mau ditambah umur 100 tahun masih mau nggak Pak Mufti? Kasih tambah 100 tahun gitu. Enggak ya, ditambah 50 tahun aja. Jadi rasanya karena Allah Subhanahu wa taala sudah mengisyarahkan, wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalq afala ya'qilun. Dan di antara kamu sekalian ada yang dipanjangkan umurnya dan dikembalikan pada kejadian semula. Apakah kamu tidak berpikir, kata Allah dalam surat Yasin. Sehingga urusan umur memang bagi kita ya sudah, kita harus terima bahwa umur kita ini memang gak jauh beda dengan umur Rasulullah SAW. Nah, itu yang dirisaukan oleh baginda Rasulullah SAW.
Umur yang pendek berarti kesempatan ibadahnya ya lebih pendek. Nah, karena itu ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka Rasulullah dalam renungan itu yang difikirkan Rasulullah, maka Allah Subhanahu wa taala tetapkan datangnya bulan suci Ramadan, di mana dengan penuh keagungan dan keberkahan, karena di dalamnya syahrun fi lailatun khairum min alfi syahr, kata Rasul. Nah, bulan Ramadan itu bagi umatnya akan diberikan oleh Allah kesempatan untuk bisa mendapatkan nilai ibadah lebih baik dari kita beribadah selama 1000 bulan. Nah, tapi bagaimana kita mendapatkannya? Mendapatkannya pokoknya selama bulan suci Ramadan, mulai dari awal sampai akhir semangat terus. Karena bulan Lailatul Qadar akan turun di antara hari-hari dalam bulan Ramadan itu. Seringkali orang, wah ini nanti kira-kira tanggal berapa ya? Enggak, pokoknya lakukan dengan sepenuh hati, karena Imam Al-Ghazali mengingatkan, kalau engkau berharap untuk satu tanggal tertentu kemudian engkau tungguin tanggal tertentu, bisa jadi engkau tidak mendapatkan. Tapi Syekh Hasan As-Sadili qaddasallahu sirrahu, beliau mengatakan engkau harus bersemangat sejak awal sampai akhir, maka di antara itu engkau pasti mendapatkannya. Gitu. Jadi nggak usah kita mikirin tanggal berapa, lakukan sejak awal, kita semangat dari tanggal 1 sampai akhir Ramadan, maka engkau akan mendapatkan, karena berada di antara tanggal-tanggal itu turunnya Lailatul Qadar. Maka syahrun fi lailatul khairum min alfi syahr, inilah keberkahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita setiap tahun kita mendapatkan nilai satu hari di mana Allah akan lipat gandakan 1000 bulan, maka kita sudah setiap tahun itu kita sudah mendapatkan, sehari itu kita sudah mendapatkan ya percepatan nilai kebaikan kita sampai 1000 bulan. Berarti kalau kita melewati bulan Ramadan 10 tahun atau 20 tahun atau 30 tahun, tinggal dikalikan saja. Disinilah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Maka dalam tarhib Ramadan ini, menyongsong datangnya bulan suci Ramadan, supaya kita bisa semangat, wah kalau gitu kita harus mempersiapkan diri. Betul, harus kita persiapkan untuk menyongsong datangnya bulan yang agung, bulan yang penuh dengan barokah. Syahrun ja'allahu qiyamahu fardatan wa qiyamahu tatawwu'an, bulan di mana Allah Subhanahu wa tetapkan kamu sekalian untuk bisa puasa fardu, puasa yang wajib, di mana Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi menyatakan bahwa Rasulullah sampaikan, as-saumu li wa ana ajzibi, puasa itu spesial, puasa itu spesial untukku, kata Allah, wa ana ajzibi, dan aku yang langsung nanti akan memberikan balasan kepadamu bagi orang-orang yang puasa. Maka begitu spesialnya, begitu istimewanya puasa Ramadan, sampai Allah sendiri yang nyatakan puasamu untukku ya, gitu. Ini saking istimewanya amalan ibadah puasa itu. Ya, ibadah yang lain juga untuk Allah, kita persembahkan untuk Allah. Tapi untuk Ramadan, Allah sendiri yang nyatakan puasamu untukku ya. Maka di penghujung hari, setiap kita datang menyelesaikan puasa, maka kita ucapkan Allahumma laka sumtu, ya Allah, puasa hari ini aku persembahkan untukmu ya Allah, wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Maka
Bagaimana agar puasa kita ini pantas untuk kita persembahkan kepada Allah? Maka kita betul-betul jaga. Karena bagaimana mungkin kita untuk mempersembahkan sesuatu kepada yang maha agung, yang maha besar, yang maha mulia, kemudian kita kemas, kita serahkan, kita haturkan dengan hanya seadanya, ini maka tidak sepantasnya. Maka Allah Subhanahu wa taala sampai menyatakan, puasa itu untukku, dan Allah juga yang langsung menyatakan, aku yang akan memberikan balasan. Kira-kira balasan seberapa? Setimpal dengan apa yang kita lakukan. Kalau kita lakukan dengan sepenuh hati, maka sampai Rasulullah nyatakan, maka puasalah kamu. Sampai Rasulullah nyatakan, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Satu hal yang sudah diberikan bocoran oleh Allah Subhanahu wa taala, siapa yang puasa dengan penuh rasa iman karena panggilan Allah dan hanya berharap kepada Allah, Allah akan hapuskan seluruh dosa dan kesalahan yang pernah ia lakukan. Ini nggak main-main. Begitu Allah Subhanahu wa taala akan berikan. Rasulullah SAW yang sudah menyampaikan, ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Seluruh dosa yang kamu lakukan, jadi seluruh dosa yang pernah kita lakukan dihapuskan oleh Allah. Masya Allah. Ini begitu keberkahan dan keagungan di bulan Ramadan dengan puasa kita. Bahkan sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, coba, an-naumu shaim ibadah. Saking istimewanya puasa, orang yang sedang puasa tidur saja dihitung ibadah oleh Allah. Loh, kalau tidur saja dihitung oleh Allah, apalagi baca Quran. Kalau tidur saja dihitung oleh Allah, apalagi seorang sedang zikir, sholat, bekerja. Mohon maaf nih, terlalu bersemangat. Ya, tidur saja sampai dihitung oleh Allah sebagai ibadah, apalagi kita melakukan aktivitas-aktivitas yang lain. Berarti nilainya, maka sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, waman adda faridatan fihi kana kaman adda sab'ina faridatan fi masiwa. Siapa yang beribadah pada bulan Ramadan itu, maka dia seperti akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala 70 kali lipat nilainya. Kalau kita sholat misalnya, kita tahu Rasulullah SAW juga menghabarkan sholat kita dilipat gandakan. Kalau sendiri satu nilainya, di bulan Ramadan dilipat gandakan ila sab'ina mi'ata marrah dalam hadis yang lain. Mulai dari 70 kali sampai 700 kali. Kalau kita berjamaah 27 kali, 27 dikali 70 atau dikali 700. Masya Allah. Kalau membaca Al-Quran, man qara'a harfan min kitabillah falul hasanatu wal hasanatu asyru amsalihha. Faqala alif lam mim, alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Atau kama qala, siapa yang membaca Al-Quran, maka Allah akan berikan kebaikan, dan kebaikan itu setiap hurufnya 10 pahala. Sampai dicontohkan oleh Rasulullah, faqala alif lam mim, alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Alif dihitung 1, lam dihitung 1, mim dihitung 1. Berarti kita baca alif lam mim surah 30 di bulan Ramadan dikali 70 dikali 700. Masya Allah. Wah, kalau begitu semangat sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Shadaqallahul azim. Orang rumah ini ngajinya Bismillahirrahmanirrahim. Kalau habis sholat itu ngajinya cuma Alif lam mim, terus habis sholat duhur Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Shadaqallahul azim. Namanya anak muda, pokoknya diambil simpelnya aja.
Kamu ngaji begitu? Iya, kemarin habis ngaji di masjid katanya dapat 10. Coba 10 kali tuh. Ini udah 70 kali 3, ini kali 2 udah banyak banget. Kalau masih berorientasi pahala. Persoalannya kan kita, masa iya dari dulu hanya kita berorientasi pada pahala saja. Kita bukan lagi segitu, kita sudah meningkat pada orientasi kita ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena urusan pahala sudah pasti, sudah ditetapkan oleh Allah. Tapi soal ridhonya, nah ini yang belum pasti. Urusan pahala sudah pasti, maka kita nggak usah hitung. Oh, Allah sudah tetapkan, pokoknya Allah sudah akan kasih pahala. Nah, maka orientasi kita bukan lagi pada pahalanya, tapi kita gimana untuk mendapatkan ridhonya Allah ini. Wa syahrun muwasatun, di mana bulan itu menjadi bulan penolong bagi kamu sekalian. Rasulullah SAW sampai sudah habarkan ini menjadi bulan penolong. Karena kalau tidak ada Ramadan kita nggak tertolong itu. Amal ibadah kita bisa hanya pas-pasan aja. Dibandingkan dengan kenikmatan yang Allah berikan, itu ya sudah engkau melaksanakan ibadah, kenikmatan Allah sudah berikan, ya sudah. Untuk akhiratnya apa? Wah, belum nih. Kayaknya belum cukup ini. Untuk bisa mendapatkan surganya Allah, belum cukup. Untuk mendapatkan ridhonya Allah, kayaknya belum cukup. Maka Ramadan itu bulan di mana menjadi syahrun muwasatun, penolong bagi kamu sekalian, kata Rasulullah. Kita tertolong kenapa? Karena seluruh mulai dari tarikan nafas kita dihitung ibadah oleh Allah. Tidur kita ibadah, ngaji kita ibadah, seluruh kehidupan kita dihitung ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala selama 1 bulan. Ini yang akhirnya kenapa sampai Sayyidina Ali karramallahu wajhah itu menyatakan, ya Allah, jika sekiranya Ramadan berjalan sepanjang tahun, alangkah nikmatnya. Itu kata Sayyidina Ali. Kata kita, kamu nggak ngerti kalau di Indonesia itu panasnya minta ampun kalau siang. Padahal kan di Arab juga panas juga ya Pak ya. Tapi kita akan mikir, aduh, kalau Ramadan 1 bulan aja sudah ngancem. Wah, nanti kalau sudah habis ini ya, kalau sudah habis Ramadan ya, nanti kita makan-makan. Kayaknya kalau Ramadan nggak makan-makan, nanti kalau sudah habis Ramadan ya, nanti kita baru cari kulineran gitu. Kayak seakan-akan kalau Ramadan itu penyiksaan, padahal bukan kan. Nah, tinggal bagaimana orientasi seseorang. Kita meletakkan pada posisi pikiran dan hati kita apa. Maka Rasulullah menyebutkan ini bulan penolong. Ya. Ramadan itu bulan penolong. Maka kita perlu betul-betul kita persiapkan secara rohaniah. Syahrun yuzadu firrizqil mu'minina fi, bulan di mana Allah akan tambahkan rizki bagi orang-orang yang beriman. Itu bulan Ramadan itu Masya Allah rizki itu memang berlimpah. Katanya susah, tapi di mana-mana orang bagi-bagi takjil, bagi-bagi makanan. Rizki luar biasa. Ibu-ibu itu kalau bulan biasa, bukan bulan Ramadan ya udah biasa aja di meja makan. Tapi kalau sudah bulan Ramadan ya Bu ya, itu di atas meja itu begitu buka itu nggak cukup dengan teh manis, teh hangat, ada kolak, ada cendol, ada makanan, ada kurnia apa ya, macam-macam. Masya Allah itu kayaknya kalau Ramadan itu Allah memang tambahkan rizki bagi orang-orang yang beriman. Itu rizki dohiran wa batinan. Secara dohir, secara lahiriah saja memang sudah nampak. Begitu di bulan Ramadan itu. Orang di mana-mana orang bikin takjil. Di jalan-jalan orang bagi-bagi makanan, Masya Allah, minuman. Pokoknya sore hari itu di masjid-masjid udah siap semuanya. Jadi rizki batiniah ini juga Allah berikan. Rasanya kalau bulan Ramadan kok kita ibadah itu enak gitu. Diberikan oleh Allah kecenderungan kita ringan ibadah.
Coba. Padahal siangnya sudah puasa, malam disunnahkan untuk sholat tarawih, berangkat juga. Oh, siangnya udah saya udah payah, udah. Tapi tetap saja semangat gitu. Nanti masih malam tahajud lagi, baca Qur'annya ditarget. Pokoknya Ramadan 1 bulan itu harus khatam 3 kali, ada yang 5 kali, ada yang 7 kali. Minimal sekali harus khatam. Yang 11 bulan nggak khatam-khatam ya Pak. Yang 11 bulan nggak khatam-khatam, itu 1 bulan bisa khatam itu. Kenapa? Semangat, Masya Allah. Jadi ditambahkan nilai ya rizki ya. Rizki itu kan pemberian anugerah dari Allah. Jadi bukan hanya urusan makanan, bukan urusan uang, tapi kecenderungan kita bisa beribadah itu adalah bagian dari rizku minallah. Kita bisa bersama-sama di masjid, kita bersama-sama dalam ta'lim, itu Masya Allah, ini adalah rizku minallah. Jadi Allah berikan luar biasa kalau di Ramadan. Udah siangnya kita puasa, tadarusnya juga sayang kita nggak akan melewatkan. Terus malam tarawih, tadarusnya masih ini, tahajudnya masih juga ini, itu luar biasa. Pokoknya di bulan Ramadan itu urusan ibadah, infaknya juga luar biasa. Kalau di bulan Ramadan itu yang biasa, kalau bulan yang lain-lain paling uang recehannya berapa, ini kalau udah bulan Ramadan itu nggak lihat lagi apa aja yang dipegang, langsung masukin, itu luar biasa. Sehingga peningkatan para pengurus masjid itu kalau bulan Ramadan, ini bulan Ramadan itu biasanya untuk kotak infaknya itu bisa berlipat ganda. Itu Masya Allah, itu luar biasa. Jadi memang Allah Subhanahu wa Ta'ala menambah karunia bagi hamba-hambanya yang melaksanakan ibadah di bulan Ramadan itu. Wa huwa syahrun sabr was sabru thawabul jannah, bulan kesabaran, karena memang dilatih untuk sabar, di mana bulan Ramadan itu betul-betul kita dilatih oleh Allah untuk sabar. Segala sesuatu itu ada waktunya, segala sesuatu ada saatnya. Kalau belum waktunya, sekalipun kita punya makanan, punya minuman, belum waktunya buka, ya udah nggak apa-apa. Kita dilatih selama 1 bulan itu semacam itu. Kalau belum waktunya ya jangan. Sekalipun punya sendiri, apa saja kita yang kita miliki, kalau belum waktunya dibolehkan ya enggak, kita nggak akan menikmatinya. Dilatih oleh Allah SWT, ya sabar. Duh, ini aus banget, ini udah siang-siang masuk aus, nggak boleh. Minum dikit aja kok masuk nggak boleh. Ya nggak boleh, sedikit atau banyak sama aja. Sedikit juga membatalkan. Kecuali orang lagi lupa. Biasa minggu pagi jalan-jalan, ini terakhir pulang-pulang langsung glek-glek gitu, langsung Pak kan puasa. Oh iya ya puasa ya. Wah, langsung waduh gimana ya, nggak usah gimana, langsung alhamdulillah. Berarti Allah kasih rizki. Kenapa? Namanya lupa ya, nggak batal. Kita udah tahu kan, lupa itu ya nggak membatalkan puasa. Allah maklumi, namanya juga manusia. Yang pura-pura lupa itu yang. Nah, oleh karena itu begitu murahnya, maka Allah berikan pilihan. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Jika sekiranya kamu puasa di bulan Ramadan, maka itu lebih baik bagi kamu sekalian. Allah berikan pilihan Ramadan, Allah berikan pilihan. Kalau kamu bisa puasa itu jauh lebih baik daripada nggak puasa. Itu kenapa? Karena mendatangkan khair, mendatangkan kebaikan yang luar biasa. Maka dalam rangka menyongsong bulan suci Ramadan ini, yuk kita sebagaimana hadis ini yang dibaca Rasulullah itu begitu sudah masuk
pertengahan bulan Sya'ban itu Rasulullah selalu sampaikan biar pada semangat untuk menghadapi bulan suci Ramadan, bukan mikirin ya bentar lagi deh kita nggak boleh makan katanya. Siapa yang nggak boleh makan? Cuman nggak boleh makan siang. Kan ada kebiasaan ya Bapak Ibu sekalian, apalagi terus ada hari Ahad terakhir, ini minggu terakhir ini, minggu terakhir kita bisa makan ini loh, terus besok nggak boleh makan. Akhirnya apa? Maka kalau sudah minggu terakhir itu di mana-mana tempat restoran penuh, tempat makanan penuh. Kenapa? Alasannya hari terakhir katanya, Masya Allah, padahal besok juga masih boleh makan. Ya, euforia itu sering kali yang macam itu, dan kita kadang-kadang ikut-ikutan lagi, ikut-ikutan bilang ini hari terakhir ini kita makan, ya makan siang maksudnya. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin rahimallah, maka faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Jadi barang siapa yang merelakan hatinya untuk mengerjakan kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan, fahuwa khairul lah, itu baik bagi dirimu. Kebaikan akan kembali kepada diri kita. Maka kita berbuat baik kepada siapa saja dan berbuat baik apa saja, itu akan kembali kepada dirimu. Fawa khairullah, itu akan kembali kepada dirimu. Jadi kalau kita enggan untuk berbuat baik, berarti kita nggak sayang kepada diri kita. Kalau kita pelit untuk berbuat kebaikan untuk orang lain, berarti kita memang pelit untuk diri kita. Karena apa? Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah. Jadi kalau engkau dengan sepenuh hati melakukan kebaikan, maka kebaikan itu akan kembali kepada diri. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dan tetap saja bahwa puasa Ramadan bukan dalam rangka Allah itu ingin membebani, ingin menyiksa. Apalagi itu orang panas-panas, kalau puasa itu jangan panas gitu. Allah kan tahu kalau panas itu hausnya minta ampun. Ya enggak gitu, itu memang bagian dari untuk tarbiyatul ummah. Karena itu Allah tetap memberikan kemudahan. Saya pergi, saya sakit, saya pengennya juga puasa, tapi enggak, berat ini gimana ya? Enggak apa-apa, Allah berikan kemudahan. Wa man kana minkum faridun aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhra. Kalau engkau sakit atau engkau sedang bepergian, enggak apa-apa, boleh enggak puasa. Puasa nanti di hari yang lain. Begitu Allah itu memberikan kemudahan. Karena memang puasa itu memang berat, tapi Allah selalu memberikan kemudahan. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Al-ayah. Allah berharap kemudahan dalam menjalankan agama, dalam menjalankan ibadah, perintah Allah itu. Allah berharap kemudahan. Allah tidak berharap kesulitan. Jadi kalau orang beribadah akhirnya disulit, itu pasti ada yang salah. Bisa salah niatnya, salah orientasinya, atau salah persepsinya. Karena Allah itu pasti memberikan. Ada itu menjadi kemudahan, menjadi kebaikan. Dan yang terakhir ingin saya sampaikan di dalam forum ini, banyak sekali ya fadilah tadi, urusan kita itu nanti di bulan Ramadan. Setidaknya ini hanya memberikan satu hadis tadi, memberikan satu gambaran betapa kita itu harus ikut juga menyongsong datangnya bulan suci Ramadan. Hanya Allah, Rasulullah SAW pesan, kam min shaimin laisa lahu min siyami ilal ju' wal 'ats. Betapa banyak umatku yang puasa tapi nggak dapat nilai apa-apa kecuali hanya lapar dan haus. Naudzubillah min dzalik. Padahal Allah sudah memberikan, ada di antara bulan itu ada yang dilipat gandakan ibadahmu selama 1000 bulan.
di situ akan menjadi penolong, di pengampunan, di situ begitu banyak, ditambah rezeki, ditambah sabarnya, ditambah ini, tapi nggak dapat itu. Kenapa bisa begitu? Nah, inilah yang menjadi renungan bagi kita. Maka kita tinggal beberapa hari lagi, kita buka kembali tentang ilmu tentang puasa, supaya puasa kita betul-betul mendapatkan nilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Man shoma ramadanan imanan wahtisaban falam yarfus walam yafsuk kharaja min dzunubi ka yaumi waladatu ummu. Siapa yang puasa di bulan Ramadan karena iman dan karena berharap hanya kepada Allah, maka falam yarfus walam yafsuk, kemudian dia menjaga lisannya dan menjaga perilakunya, kharaja min dzunubi ka yaumi waladatu ummuhu, maka dia akan keluar dari bulan Ramadan seperti bayi yang baru lahir. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka jadilah bayi-bayi yang lahir kembali untuk menyongsong ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Maka tandanya orang-orang yang mendapatkan nilai kebaikan, diampuni segala dosa dan kesalahannya, itu seperti bayi. Bayi itu memang jujur, tulus, ikhlas, begitulah. Itu. Jadi nggak pakai pura-pura, nggak ada bayi pura-pura itu, pura-pura nangis, enggak, itu bayi itu memang jujur ini dan begitu tulusnya. Nah, karena itu di penghujung Syawal itu biasanya orang itu sudah menyadari, nggak ada lagi tuh orang suruh biarin aja, kalau dia nggak minta maaf saya nggak akan maafkan, nggak gitu. Kalau sudah selesai Ramadan, ini kebanyakan, ini orang-orang yang dirahmati oleh Allah itu begitu mudahnya untuk mengucapkan mohon maaf lahir batin. Saya mohon maaf lahir batin. Itu begitu. Kenapa? Orang yang sudah dirahmati Allah, orang diampuni oleh Allah itu terbuka hatinya. Kayaknya saya masih ada ganjalan masa ini. Makanya ketemu siapa aja, ketemu yang gede, yang kecil, yang tua, yang muda, pokoknya mohon maaf lahir batin. Sekalipun masih ada tadi, ada orang-orang yang nggak dapat nilai puasa sehingga masih biarin. Kalau dia nggak minta maaf ke saya, gue nggak akan maafin. Nah, ini nih orang-orang yang model kayak gini, berarti nggak ada dapat nilai Ramadannya. Tapi kalau orang-orang yang sudah dapat nilai Ramadan itu pasti orang begitu mudahnya untuk mengucapkan mohon maaf. Mohon maafnya nggak tanggung-tanggung. Mohon maaf lahir dan batin, coba. Demikian Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Dan kita bisa mempersiapkan diri datangnya bulan suci Ramadan, tinggal beberapa hari lagi, tiba-tiba nanti udah depan besok udah Ramadan, nah gitu. Pokoknya cepat, waktu itu begitu cepatnya berjalan. Mudah-mudahan bermanfaat dan kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq lakum min thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.